Halo, saya Catherine Jolie dari kelas 9 dari Sekolah Kristen Kalam Kudus. Di sini saya akan berbicara mewakili semua perempuan yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Perempuan-perempuan yang tidak berani mengutarakan pikirannya, yang ditahan dan dipaksa untuk diam. Saya mewakili mereka semua yang diam. Di sini saya akan berbicara mengenai hak mereka, hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh semua perempuan di dunia. Saya berbicara mengenai ini juga untuk mengingatkan atas hak-hak perempuan yang tidak diperoleh. Saya mengingatkan untuk semua pihak laki-laki yang masih tidak mengerti mengenai hak-hak perempuan. Saya berbicara di sini mewakili perempuan-perempuan yang ingin mendapatkan pasangan yang tepat dan keluarga yang bahagia. Saya berbicara di sini mewakili perempuan-perempuan yang ingin bebas dalam berpakaian, menggunakan apapun yang ia inginkan. Saya akan membahas 4 topik yang akan saya angkat seputar hak perempuan. Apa kalian tahu bahwa semua perempuan di dunia ini mendapat hak mereka dalam berpakaian? Mereka bebas dalam mengekspresikan diri mereka dalam berpakaian. Mereka ingin berpakaian tertutup, mereka ingin menggunakan gaun, mereka ingin menggunakan celana jeans, dipersilahkan. Apa yang perempuan takutkan saat mereka berpakaian terbuka? Laki-laki. Perempuan takut akan laki-laki, padahal mereka mempunyai hak dalam berpakaian seperti itu walaupun harus diperhatikan. Banyak kasus-kasus mengenai pelecehan seksual yang sebenarnya tidak hanya terjadi pada perempuan berpakaian terbuka, tetapi juga yang tertutup. Apa salahnya perempuan dalam berpakaian hingga laki-laki membuat para perempuan merasa tidak aman saat mereka hanya berdiri di situ mengenakan sebuah kaos dengan celana panjang? Salah satu aktivis Rasta Yaslan menunjukkan hasil survei bahwa 64% perempuan paling banyak mengalami pelecehan seksual dan 11% dialami oleh laki-laki. Dan para pelaku lebih tertarik terhadap perempuan yang berpakaian tertutup. Sekarang, banyak perusahaan-perusahaan yang tidak lagi memberi hak yang seharusnya didapatkan perempuan dalam hari-hari atau keadaan tertentu. Ada satu hak pekerjaan yang seharusnya diperoleh oleh setiap karyawan perempuan yang telah memiliki anak, yaitu hak untuk menyusui bayi. Menurut data yang dihimpun dari 19 provinsi dan 338 perusahaan, hanya 64,8% yang menyediakan ruang untuk menyusui. Bahkan instansi pemerintah juga masih banyak yang tidak menyediakan ruang untuk menyusui. Saat asisten ombudsman bertanya kenapa tidak ada ruangan menyusui, petugasnya menjawab bahwa itu tidak terlalu penting, makanya belum diadakan di kantor. Kebanyakan perusahaan menganggap hal ini remeh. Padahal hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk perkembangan sang bayi, terlebih lagi di awal-awal bulan kelahiran. Kemudian, hak perempuan untuk mendapatkan cuti saat haid atau menstruasi. Perempuan diberikan 1 hari hingga 2 hari untuk cuti haid karena kondisi perempuan yang berbeda saat melewati masa menstruasi ini. Saya sendiri juga tahu bagaimana rasa sakit yang dialami saat sedang haid. Sakit perut yang bertahan selama beberapa jam, punggung dan lutut yang pegal. Sehingga hak cuti ini sangat bagus untuk diterapkan ke setiap perusahaan-perusahaan. Banyak juga penerimaan kerja yang bersikap diskriminatif, di mana lebih ingin menerima pekerja laki-laki dan menganggap pekerja perempuan itu rendah dan diberi pekerjaan yang lebih rendah daripada laki-laki. Padahal laki-laki dan perempuan sudah dapat bekerja dalam satu bidang yang sama. Bahkan ada beberapa pemimpin perusahaan yang merupakan seorang perempuan. Presiden kelima kita, Bu Megawati, adalah seorang perempuan dan ia berhasil menjadi seorang presiden. Kalian tahu seberapa berat perjuangan R.A. Kartini dalam mengajar para perempuan yang dulunya tidak diperbolehkan mendapatkan pendidikan. Ia berjuang hingga di titik sekarang di mana semua perempuan mendapatkan haknya dalam mendapatkan pendidikan dan mempelajari apapun yang mereka inginkan. Harus ada penghapusan stereotip mengenai laki-laki yang lebih unggul dan harus ada kesamaan dalam kesempatan mendapatkan beasiswa. Seperti ungkapan dari Malala Yousafzai, mereka tidak bisa menghentikan saya. Saya akan mendapatkan pendidikan saya di rumah, di sekolah, atau di mana saja. Ia adalah seorang perempuan yang lolos atas percobaan pembunuhan terhadap dirinya karena berusaha menyuarakan hak-hak perempuan yang di situ masih dianggap tabu. Di Indonesia sendiri, masih banyak pernikahan dini yang diadakan dan perempuan yang dinikahkan bahkan belum tahu apa-apa dan hanya mengikuti perintah orang tuanya. Di zaman modern saat ini, perempuan sudah dapat memilih dengan siapa ia ingin menikah. Perempuan dapat menentukan pilihannya sendiri. Karena terkadang pernikahan paksa dapat mengakibatkan masalah yang lebih besar. Pihak laki-laki yang melakukan poligami hingga kekerasan fisik. Karena inilah perempuan dapat memilih dengan siapa ia ingin menikah. Karena nanti mereka yang akan merasakannya dan mengalaminya. Seperti dalam Efesus 5 ayat 22 hingga 23 mengatakan bahwa
Perempuan harus tunduk terhadap suaminya. Namun, kita tidak bisa cuma ambil dari kalimat tersebut. Dalam Efesus 5 ayat 25-28, suami juga harus mengasihi istrinya. Jadi dua pihak mempunyai kewajiban masing-masing. Mari semua perempuan-perempuan di dunia, kita harus bisa menyuarakan hak-hak yang seharusnya kita dapatkan. Jangan hanya terdiam karena takut. Hapus rasa takut itu, karena memang hal ini merupakan hak kita. Hal yang seharusnya kita peroleh. Kamu memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi perempuan yang kuat, tanpa rasa takut dan mampu berdiri sendiri. Ungkapan dari Tyra Banks. Kita para perempuan mempunyai hak, kita mempunyai kebebasan. Terima kasih.